Visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Visi terdepan dan inovatif dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan semangat entrepreneurship Islam 2030. Misi 1. Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam agar peserta didik berkemampuan akademik atau profesional yang inovatif serta memiliki jiwa Islamic entrepreneurship. 3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat Islamic entrepreneur. 4. Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Halo teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu home industry yang berada di Kota Jambi. Nah, sebaiknya simak terus ya video selanjutnya.
Kerupuk. Siapa sih yang tidak menyukai makanan ringan yang satu ini? Jenis makanan ringan yang satu ini sangat populer di kalangan warga Indonesia. Bahkan tak lengkap rasanya jika makan tak ada kerupuk yang menemani. Kerupuk sejatinya memang teman makan bagi kalangan warga Indonesia. Dan kali ini, saya, Rizky Fauzia, akan ajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu home industri pembuatan kerupuk yang ada di kota Jambi, tepatnya di Jalan Iskayudi, RT 10 Gang Makmur. Awalnya, pada tahun 1998, Pak Haris selaku pemilik usaha serta memulai merintis usaha kecilnya dengan karyawan yang hanya beberapa dan fasilitas yang kurang memadai. Berkat tekad dan semangat dalam mengelola usaha ini, sejalannya dari tahun ke tahun, home industri ini pun berkembang. Bahkan Pak Haris pun mampu membuka cabang home industri ini di daerah lain, sehingga pekerjanya pun bertambah dan lebih membantu untuk meningkatkan penjualan kepada warung-warung maupun restoran. Dari awal Pak Haris membangun usaha ini, karyawannya yang hanya beberapa orang terus bertambah hingga saat ini berjumlah 6 orang dengan bagiannya masing-masing, mulai dari mengadon bumbu, mencetak kerupuk, menata kerupuk, memasukkan ke dalam alat pengukus, hingga menjemur kerupuk. Karena mengikuti perkembangan zaman, home industri kerupuk Pak Haris ini telah menggunakan mesin agar kerja dan hasil lebih maksimal. Namun, beberapa bagian lainnya juga masih ada yang belum menggunakan mesin. Walaupun demikian, Pak Haris tetap optimis dalam menjalankan usahanya ini. Karena proses pengeringan dari kerupuk Pak Haris ini masih menggunakan bantuan sinar matahari, maka jam kerja di sini dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Karena kita tidak bisa mendeteksi cuaca hari, maka Bapak Haris telah berantisipasi dengan membuat tempat khusus untuk mengeringkan atau tempat peletakan kerupuk ketika cuaca tidak mendukung untuk proses pengeringan kerupuk tersebut. Karena kita tidak bisa mendeteksi cuaca hari, maka Bapak Haris telah berantisipasi dengan membuat tempat khusus untuk mengeringkan atau tempat peletakan kerupuk ketika cuaca tidak mendukung untuk proses pengeringan kerupuk tersebut. Nah, begitulah proses dari perjalanan panjang makanan yang sering menemani santapan kita sehari-hari.
duri merupakan salah satu tempat subur untuk bercocok tanam. Salah satu tanaman yang mudah tumbuh dan berkembang adalah singkong. Mungkin di luar sana kebanyakan singkong hanya dimakan dengan cara direbus ataupun digoreng. Tentu tidak banyak hasil produksi di pasar. Pada kali ini singkong tersebut akan saya sulap menjadi sebuah keripik singkong. Ya, siapa sih yang tidak tahu dengan keripik singkong? Semua orang pasti tahu dan suka. Teksturnya yang renyah dan gurih, serta ditambah dengan berbagai macam bumbu menjadikan cita rasa keripik singkong menjadi luar biasa. Saya akan membagikan sedikit sekilas info tentang pembuatan keripik singkong oleh Bu Samidi yang bernama Aneka Aroma. Teman-teman, ternyata tidak semua singkong loh yang bisa dikonsumsi. Ada juga namanya singkong racun. Jadi, singkong racun ini hanya bisa diolah tepung tapioka karena dia mengalami beberapa proses. Nah, singkong yang dibuat keripik ini singkong yang tidak beracun. Jadi, hati-hati ya dalam memilah singkongnya. Pada pembuatan keripik singkong ini bukan sembarang singkong yang diambil, tetapi singkong yang benar-benar empuk dengan kualitas singkong yang bagus. Baiklah, kita lanjut ke tahapan yang pertama. Singkongnya dikupas dulu dan dicuci sampai bersih. Bahan kaya serat alami ini mudah dicerna oleh tubuh dan sangat bagus untuk pencernaan. Nah, ada tips sedikit nih. Manfaat singkong tersendiri. Yang pertama, mampu menurunkan berat badan. Yang kedua, membantu mengobati rematik. Dan yang ketiga, mencegah kanker. Setelah dicuci bersih, singkong tersebut kita potong tipis-tipis menggunakan mesin pemotong agar lebih tipis dan renyah saat dikonsumsi. Pembuatan keripik singkong hanya 1 kali seminggu bisa mencapai 1 kuintal singkong mentah. Tetapi semenjak suaminya Bu Samidi ini meninggal, jadi beliau mampu memproduksinya sekarang menjadi 80 kg per minggunya. Tahap selanjutnya yaitu tahap perendaman. Sebelum direndam, dicuci lagi dengan air mengalir, lalu direndam singkongnya dengan larutan air garam selama kurang lebih 10 menit. Lanjut, tiriskan ubi dari air perendaman lalu kita goreng. Nah teman-teman, dalam penggorengan harus dengan api yang besar dan minyak yang sangat panas, sehingga singkong saat digoreng matangnya merata. Tahap penggorengan telah selesai. Tiriskan singkong yang sudah menjadi keripik lalu diamkan kira-kira kurang lebih 6 jam. Setelah minyaknya turun dan kira-kira minyaknya sudah kering dari keripik singkong, barulah proses pembumbuan dan pengeleman serta pengepakan keripik singkong dalam plastik. Bumbu-bumbunya ada berbagai macam, ada rasa pedas, rasa jagung bakar, serta yang original. Keripik singkong ini ada yang ukuran kemasan kecil, kemasan setengah kilo, dan ada juga kemasan 1 kilo. Harganya pun juga berbagai macam. Yang kecil ada yang 1000-an, yang sedang ada yang 8.000-an, dan yang besar ada yang 16.000 sampai 20.000. Nah, sudah dibungkus keripik singkong siap dijual di mana-mana, seperti di warung-warung kecil, di warung bakso, serta di warung-warung yang lain-lainnya. Keripik singkong bisa dikonsumsi di kalangan umum dari yang anak-anak hingga dewasa. Nah, jangka waktu expire keripik ini kurang lebih 1 bulan ya. Baiklah teman-teman, kemungkinan sampai di sini saja saya menjelaskan proses dari singkong mentah menjadi keripik singkong.
Atas kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf. See you next time guys.